Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Baik, gak usah jauh-jauh, syarahnya Nawawi deh, syarahnya Ibnu Hajar, kan sekarang udah diterjemah. Dan ajibnya yang nerjemah bukan Aswaja, yang nerjemah teman-teman Salafi. Ini kan berkah buat kita. Ya, antum gak perlu capek-capek nerjemah kan? Ya saya nggak tahu kalau di dalamnya ada pengurangan, penambahan, kan belum ngecek. Saya nggak baca terjemahannya, Pak. Nggak ketemu. Coba antum kalau ketemu hadis, pasti hadis palsu. Bahwa Nabi sholat 8 rakaat di bulan Ramadan. Ya, nggak ketemu. Itu kalau secara fikih kan begitu gayanya. Kasar, Pak. Ya, bahasanya begitu. Nggak ada, ya udah selesai. Makanya sampai hari ini yang bertahan di Haramain Makkah dan Madinah cuma 20 rakaat. Itulah amal Sayyidina Umar. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dia tambah. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh Imam Malik dulu 30-an, 36. Ini menunjukkan bahwa tidak ada angka pasti batasan dari tarawih. Jadi sebenarnya boleh nggak 8? Ya boleh aja. Cuma masalahnya Ahlus Sunnah nggak ada yang begitu aslinya. Setelah nyusup Zaidiyah, kemudian kelompok-kelompok Asy'ariyah yang bergabung macam-macam, nggak jelas mazhabnya, mazhab gado-gado, muncullah sholat 8 rakaat, 11 rakaat itu. Dan yang paling aneh, Syekh Albani rahmatullah alaih. Ini kita masih doain dia loh. Tanda kalau kita nggak benci dia. Ya. Apa katanya? Dalil sholat tarawih itu adalah Nabi, kata Sayyidah Aisyah, sholat malam Ramadan itu 11 rakaat. Begitu juga di luar Ramadan. Hadisnya kan sahih. Ini kita pernah bahas 2 tahun yang lalu. 11 rakaat. 11 rakaat. Yang nama Nabi tidak tambah di Ramadan, tidak tambah di luar Ramadan. Itu sholat apa ya? Ada nggak sholat tarawih di luar Ramadan? Jadi dalilnya dia itu bukanlah dalil dia. Dalil dia bukan untuk memperkuat dia, justru untuk meruntuhkan apa yang dia sedang bangun. Dan yang paling lucu, Syekh Albani mengatakan bid'ah sholat tarawih lebih dari 11. Bid'ahnya itu parah, ya. Bagi dia itu bid'ah yang besar. Padahal dalil yang dia pakai apa? Hadis sholat apa yang 11 rakaat di luar Ramadan? Ada nggak tarawih bulan ini? Nggak ada. Nabi sholat malam 11 rakaat di bulan Ramadan. Wa fi ghairihi, di luar bulan Ramadan. Itu sholat apa? Sholat witir. Saya jawabnya pakai hadis-hadis aja ya. Nah kalau pakai fikih nanti jadi keras lagi. Nah ini hitam putihnya di sini. Aisyah melihat itu di mana beliau sholat? Di rumah apa di masjid? Yang 11 itu? Di rumah. Berarti bukan sholat tarawih yang dimaksud itu. Jadi udah dhaif. Dalilnya sahih, pendalilannya yang tidak sahih. Dan banyak terjadi. Ya. Jadi siapa imamnya? Imam Son'ani. Ya. Terus muncul Syekh Mubarak Puri dari India. Ini kelompok Asy'ariyah namanya. Kelompok Asy'ariyah itu Salafi tidak, Hanafi tidak. Jadi gado-gado. Tapi bersanad. Kelompok Asy'ariyah ini namanya Syekh Al-Mubarak Puri, pensyarah Sunan Tirmizi. Dia kemudian taklid kepada Son'ani. Albani ambil ide itu, dia kemudian cari dalil yang menurut dia sahih, dalilnya sahih, pemahaman dia terhadap dalil tidak
Sahih wajar karena Syekh Albani tidak talaki usul fikih kepada ulama usul fikih. Maka ketika dia beristidlal nggak nyambung. Banyak nggak nyambung. Kitab pertama dia tentang larangan sholat di masjid yang ada kubur kiri kanan samping. Itu pendalilannya nggak sahih, dalilnya sahih. Jadi pemahaman terhadap dalil beda dengan dalil. Ada Bang Bambang tuh ya, Bembeng. Wih. Dia pakai cadar dia, nggak tahu kita. Bisa paham? Antum baca Quran, saya baca Quran. Quran sahih nggak? Di atasnya sahih. Tapi pemahaman kita bisa beda nggak? Bisa beda. Ketika berbeda, itu yang salah kita apa Qurannya? Kita yang salah. Jadi mereka ngotot tuh di mana? Ini dalilnya. Ya kita ketawa aja. Dan dulu guru kami, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, mengkritisi Majelis Tarjih Muhammadiyah. Waktu itu saya minta izin mau gabung ke Muhammadiyah, nggak jadi. Ya. Tapi tetap sempat ikut aktivitas tarjih. Ya, karena ridho Allah kan salah satunya di ridho guru. Karena beliau sepertinya tidak ridho. Beliau nggak bilang nggak ridho, cuma bilang kalau kamu masuk kelompok apa aja, aliran apa aja, siapa aja, jangan cari panggung, jangan cari jabatan. Waduh, kayaknya kalam beliau ini nggak ridho. Ya sudah, saya stop. Nggak masuk apa aja, nggak masuk NU, nggak masuk Muhammadiyah Pak sekarang. Kita masuk Ahlus Sunnah aja. Ternyata lebih enak begini, ya. Sehingga kita paham, oh saudara kita di Muhammadiyah, saudara kita di NU, jadi nggak ada persoalan. Kira-kira gimana Pak? Masih mau buat 11 atau 20? Beneran nih? Ini secara fikih, saya belum ngomong secara kolbu loh ya. Secara kolbu nanti banyak rukhsahnya. Secara fikih ini mainannya begitu. Nggak ada. Antum mau kemana aja, ulama itu ya 20. 20 itu dikit. 20 itu dikit. Apalagi kalau di sini paling cuma pakai alhaakumut takatsur. Enak itu, bisa ngebut-ngebut kita. Ngebutnya kan sesuai dengan ahli makharijul huruf. Jadi ngebutnya itu enak. Ngebutnya orang punya SIM sopir Medan. Ini ada sopir Medan nih. Sopir ke sorga katanya ya. Enaknya, enak. Ada orang pelan tapi bikin kesel kan? Sama, begitu juga mimpin sholat tuh mirip-mirip begitu. Oh, bedanya nih sopir ke Allah gitu, bedanya gitu. Ya, sa'ikilallah. Secara fikih gimana? Masih mau 11? Ya? Ini secara fikih loh Pak ya. Katanya mazhab Syafi'i. Bohong kalian. Saya nggak percaya. Syafi'i ngomong doang berbuih. Kita Syafi'i letak. Syafi'i apaan? Diajak sholat 20 juga nggak mau. Nggak ada mazhab yang 4 sholatnya 8, 11 itu nggak ada. Semua mazhab ittifaq semua. Dan itu ijma' paling besar dalam sejarah sahabat Nabi, bahkan sejarah umat Islam. Disebut itu ijma' qauli wa fi'li wa sukuti. 3 ijma'. Jadi ijma' itu ada 3 dan itu gabung semua di sholat tarawih 20 rakaat. Ini yang mau dihantam Syekh Albani ya, sama kayak kita mau ngancurin gunung pakai palu. Itu yang dia lakukan dari bukunya tentang sholat tarawih. Umat Islam di Indonesia dari dulu itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau ada orang beramal, apalagi menyebarkan di luar mazhab Syafi'i, itu biasanya Salafi Wahabi. Kalau keluar dari mazhab, ya memang kadang dari Hambali, kadang dari Dawud Al-Zahiri, kadang mazhab sendiri. Karena Salafi Wahabi ini pecah menjadi banyak golongan. Ada yang gak ikut mazhab saudara, bikin mazhab baru. Ini sebentar lagi kan bulan Ramadan. Apa bulan Ramadan? Sejak masanya sahabat, masa Sayyidina Umar, kemudian masa mazhab-mazhab Ahlus Sunnah ini berkembang. Yang namanya sholat taraweh di bulan Ramadan itu 23. Yang 20 tarawehnya, yang 3 itu witirnya. Ini sejak era 70-an. Salah satu cabang Wahabi yang didirikan oleh mazhab Al-Albani, Syekh Albani, ini taraweh 11.
Ini di luar mazhab 4 ini, ya mazhab baru 11. Dan ini sekarang banyak menyebar di Malaysia, di Indonesia. Tarawihnya ikut-ikutan 11. Entah di Al-Falah ini berapa tarawihnya? 11. Itu di luar mazhab 4 itu, mazhabnya Wahabi. Dan enggak semua Wahabi, Wahabi yang Al-Albani ini. Jadi memang banyak keluar di mana-mana begitu. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau ada video-video pendek di media sosial ya dilihatlah. Kalau keterangannya itu tidak sama dengan keterangan dari guru-guru kita dulu mazhab Syafi'i, hati-hati, jangan-jangan itu Wahabi. Dan segera laporkan pada ustadz-ustadz yang ada di sekitar. Mengapa dilaporkan? Agar ustadz-ustadz itu bikin video pendek juga, bantahan pada video itu. Saya ini ceramah begini, ini kan nanti masuk Facebook, masuk YouTube. Biasanya ada ustadz-ustadz Wahabi yang memotong-motong lalu ditanggapi. Yang satu itu orang Kampar yang sering nanggapi saya. Dia ajak ketemuan nggak mau itu. Satunya lagi Wahabi dari Bogor. Satunya lagi itu aja yang sering nanggapi. Ini ngawasi saya terus itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi ya gak apa-apa, ya biasanya yang ditanggapi yang gak penting itu biasanya. Kalau yang penting-penting karena mereka memang gak bisa nanggapi, diam mereka. Ya mudah-mudahan akhirnya dapat hidayah. Harus diterangkan ya apa, kita ini ikut Wahabi apa Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah ya 20, sampaikan aja. Kebanyakan ulama mengatakan witir Nabi 11 rakaat selesai. Kita pinggirkan sih. Maka hadis Nabi melakukan sholat 11 rakaat itu adalah bukan taraweh, tapi witir. Karena itu dilakukan di Ramadan dan di luar Ramadan sesuai dengan hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang banyak orang menggunakan hadis Aisyah ini untuk bab sholat taraweh. Kalau ada orang taraweh 8 rakaat atau 6 rakaat, itu babnya nggak ada, bab sangat sederhana. Kalau ada orang taraweh 8 rakaat adalah sah. Akan tapi yang menjadi masalah memastikan lalu inilah sholat tarawih Rasulullah, yang lebih dari itu adalah salah, itu nggak dibenarkan. Sebab 8 rakaat dan 3 itu 2 sampai 4 kali 4 8, 3 rakaat itu sholat witirnya Rasulullah. Baik, lalu berapa bilangan tarawihnya Nabi Muhammad? Kita sebutkan di sini, tentunya ini singkat. Ada beberapa hadis ceritanya Nabi itu melakukan sholat lalu diikuti sahabat Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Semakin banyak lalu Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi takut diwajibkan untuk umatnya nanti. Sayangnya Nabi itu. Jadi pernah Nabi melakukan sholat sendiri, diikuti beberapa sahabat Nabi. Berapa? Tidak disebutkan bilangannya. Dalam riwayat semuanya tidak menyebutkan bilangannya. Nah, jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Lah kalau tidak ada bilangannya ya terserah dong. Nggak ada bilangannya kok. Yang penting qiyamul lail di malam Ramadan. Pengurus masjid agar tahu ini. Agar bisa menegakkan berapa hendaknya rakaat sholat masjid, sholat tarawih di masjidnya. Yang penting jangan ribut deh. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling lirik-lirik yang merendahkan. Bukan sholat tarawih tadi yang kita sebutkan, sholat witirnya Rasulullah. Baik, pada zaman Nabi tidak ada bilangan. Jadi karena tidak ada bilangannya, bilangan apapun termasuk qiyamul lail yang bisa disebut sebagai sholat tarawih. Berapa jumlah rakaat tarawih? Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarh Al-Mawahib Al-Ladunniyah meriwayatkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkan salat tarawih pada awalnya 11 rakaat. Mereka melaksanakannya dengan bacaannya sangat panjang. Panjang ayatnya, rakaatnya sedikit 11. Bahkan satu riwayat menyebut Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Lalu kemudian mereka merasa berat, maka mereka ringankan bacaannya. Artinya tak terlalu panjang dan mereka buat 20 rakaat. Tambah witir 3, 23. Satu malam 1 juz, dipendekkan. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu.
Sayyidina Umar ibn Khattab yang memanggil. Ubay, kata Umar, ya engkau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan buat panjang-panjang, satu malam satu juz saja. Buat rakaatnya 23. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz, jumrah tarawih bertambah menjadi 36 dengan witir 3 menjadi 39. 11, 23, 39. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau rakaatnya sedikit maka ayatnya panjang, kalau ayatnya pendek maka rakaatnya banyak. Nah, itu jurusnya. Saya yang paling ikut sunnah. Kenapa? Saya 8 rakaat. Mantap, tapi ayatnya qul huwallah. Oh, tak betul. Kami yang paling sunnah, kami 23. Apa ayatnya? Alhaqumut takasur, sama juga. Jadilah daripada tak tarawih sama sekali. Intinya ini jangan berkelahi. Berkelahi antara yang 11 sama 23 sampai bertinju-tinju. Wah, yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi di masjid? Tuh yang satu mengatakan 11. Siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah? Karena menambah-nambah yang dibuat Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siapa yang melaksanakan 23 masuk neraka? Yang ini pula mengatakan hanya 23. Siapa yang tak buat 23 maka tak sah. Maka Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar, mengutip pendapat ini. Saya kutip. Inilah ya.